Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ainus ID Forum yang tercinta, pada malam hari ini kembali kita bertemu dalam Ainus ID Forum, dan kali ini kita akan membahas terkait Persatuan Golf Indonesia, dan bersama kami sekarang sudah hadir Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia Kota Bogor periode 2022-2027, Pak Menteri Kurniadi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, dan juga hadir dengan pengurus PGI periode yang sama, berarti semuanya berbarengan dengan Pak Menteri Kurniadi hadir dalam forum Ainus ID Forum. Dan malam ini kita ingin berusaha menggali lebih jauh program-program dari PGI. Tentu ini terkait juga dengan bagaimana Pak Menteri Kurniadi nanti ke depan itu akan membangun PGI sehingga Persatuan Golf Indonesia, khususnya olahraga golf ini bisa membumi di Kota Bogor, memasyarakat. Jadi kalau selama ini golf ini selalu identik dengan kemewahan, eksklusivitas, mungkin Pak Untung akan berusaha membangun mindset bahwa ternyata golf itu tidak hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja, untuk masyarakat semuanya akan menikmati olahraga golf ini. Bahkan mungkin lebih jauh, golf bisa menjadi olahraga berprestasi di Bogor, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan Pak Untung, kami dari jajaran Ainus Bogor juga mengucapkan selamat Pak Untung atas ditunjuknya Pak Untung sebagai Ketua PGI periode 2022-2027, dan tentu kami berharap PGI Pak Untung maju dan bisa masyarakat di Kota Bogor. Nah, kami ingin minta sedikit pengalaman atau Pak Untung bisa sedikit memberikan informasi pada kami bagaimana di PGI ke depan setelah Pak Untung tidak aktif menjadi Ketua PGI periode 2022-2027, dan apa saja sebetulnya yang ingin Pak Untung lakukan ke depan terkait dengan olahraga golf di Kota Bogor. Selamat. Ya, terima kasih. Dan sebetulnya saya di PGI bukan orang baru kan. Saya masih bergabung di PGI itu sejak terbentuknya PGI Kota Bogor tahun 2014. Waktu itu saya di mana sebagai salah satu pimpinan 2014 sampai 2017 kalau nggak salah. Di periode selanjutnya lalu terpilih. Jadi waktu saya itu zaman ketumnya Kang Dadang. Jadi Kang Dadang kita sebut bareng-bareng waktu itu masih seperti atlet lah, kalau itu atlet kan. Alhamdulillah sekarang nih kita sudah memiliki 6 atlet, yang 4 atlet ini sudah lulus kualifikasi Polda untuk tanding di Polda adalah Desember tahun ini. Sedangkan 1 atlet lagi sudah memenuhi kualifikasi untuk diterjunkan dalam 8 SEA Games nanti di SEA Games satu akun sudah mengikuti Allah untuk mengikuti Asia Games. Itu ketika saya sudah sudah lama PGI itu ada sport yang baru di Bogor, ada beberapa di Kota Bogor pada silaturahmi ngobrol juga dan juga saya cukup sebagai seorang termasuk informasi. Saya kira kalau memang kita ini pada yuk kita meningkatkan prestasinya dalam kota ini, kita dapat memberikan
komunikasi PBI dan mulai kembali. Itu dilakukan. Nah, kami dari awal saya sudah ngobrol-ngobrol soal ekonomi. Tentu orang ekonomi tidak kita tertentu tidak asing ya. Kalau kita bisa kita semua ekonomi ini bisa diakses oleh orang. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab saya sendiri buat Bapak ya. Ini menjadi pekerjaan rumah sendiri bagaimana bahwa ini bisa menghubungi kalau bicara mulainya bisa masuk ke dalam investasinya itu terlibat dalam proses bagaimana menjadi ekonomi sebagai hobi dan investasi. Nah, berikutnya kita akan jadi memang yang namanya politik semua orang yang asing. Artinya satu arti yang namanya lingkung tinggal dan tapi memang kalau tidak berhubungan dengan asing itu memang tidak ada apa namanya tracing yang rutin, tapi yang namanya awal itu memang apa namanya itu diperlukan ketelitian, tapi begitu karena tidak semua orang bisa melakukan itu untuk sempurna. Termasuk akurasi ya, akurasi apa baik. Makanya dibutuhkan terus semakin banyak latihan begitu mendapatkan yang berbeda dan lapangan yang berbeda, yang berbeda itu berbeda lagi. Jadi itu tadi ya yang kami mati sama itu kan jadi permainan untuk menggunakan otot dan kita senjata tapi melatih semuanya itu. Jadi mengapa saya bisa dengan itu tadi dengan itu saya bisa melatih kemampuan saya banyak yang bilang orang kita sebenarnya kita di Bola di kota Bogor ini ada dua yang pertama dengan masyarakat itu yang dua masyarakat menengah ke atas, tapi ada juga awalnya seperti DGC budaya yang nanti sekali kita bisa berbelanja bisa lumayan kurang lebih dengan itu dari masalah dan dengan kelola itu kan di bawah nanti jadi kalau itu ada yang berbeda nantinya di fasilitasi lebih tinggi ya untuk berarti kalau ternyata dia punya bakat yang bagus itu nanti akan di support PGI
kebetulan ada saudara ini yang memang punya program yang luar biasa. Saya memang dirinya itu arti dengan jadi terima kasih dari di forum ini sekolah. Program itu kebetulan program yang cepat kerja juga berperan. Jadi memang sangat bersinggungan dengan PDI. Kenapa? Pasti kalau itu dari diskusi juga, itu dapat satu tidak ada dari yang bisa dilakukan ini sebagai itu proses orang ini kedua ini Indonesia sendiri mengendorse bagaimana kerjasama politik juga dengan khususnya dengan bagaimana misi yang kita langsungkan biar kita sebagai orang mungkin itu ada investasi kalau itu bukan lagi harus mengendorse, tapi memang tugas kita adalah memastikan PDI itu menjadi dua lembaga di mana PDI Kota Bogor itu sendiri dan kami menggunakan PDI bergerak jualan bukan sampai tingkatan kota, tapi kami adalah jualan dunia. Walaupun memang kami paham kalau seperti anak pendidikan itu dari daerah kan ada yang tidak. Tapi kalau lawan ini kan ada yang sama. Jadi memang hari ini Kota Bogor walaupun kita levelnya tidak daerah harusnya targetnya dari provinsi, tetapi target kita selalu sampai dunia, yaitu mengirimkan atlet kita ke ajang-ajang internasional. Makanya kemarin kita sekarang perhatian banget terhadap PGI karena atlet kita juga ada yang sudah lolos untuk SEA Games, walaupun kita masih menunggu keputusan dari Menpora apakah nanti PGI ini berangkat atau tidak, karena memang DBON itu sekarang hanya 14 cabang olahraga, dari 14 juga ada yang tidak diberangkatkan. Tetapi dengan lolosnya atlet kita ada di levelan top 3, top 5 Indonesia, berarti itu membuktikan bahwa Kota Bogor hari ini nggak main-main dalam membina cabang olahraga. Nah ini saya lihat memang hal yang baru di Indonesia khususnya, bahwa hari ini ikatan kekuatan antara ketua cabur, ketua KONI dan cabur dengan KONI itu semua punya ikatan yang sangat kuat, ingin membela daerah. Karena kalau orang Bogor selalu dibilang kan biar orang asal pesohor. Nampaknya ini masih sedikit nempel gitu. Jadi memang kita ini sekarang di Kota Bogor ini targetannya sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau kita membidik target yang tinggi, insya Allah kita bisa kejar. Kita nggak mau hanya bidik target sampai korpo. Habis itu kemana terserah aja nanti gimana provinsi, gimana nasional, tidak. Kota Bogor hari ini kita jaga atlet kita itu sampai tingkatan nasional. Dan saya rasa mungkin bukan ria, tetapi berbangga diri kita hari ini bahwa memang ada beberapa cabang olahraga termasuk PGI ini memang kalau ketemu sama teman-teman wilayah atau daerah lain, ya orang daerahnya mondar-mandir di level nasional, berangkatin atletnya sampai level internasional hanya dari Kota Bogor. Bahwa kalau Wali Kota Bogor punya target membangun salah satu hal yang paling bisa kita bangun ini adalah dari olahraga. Karena kalau hari ini Kota Bogor punya atlet yang dibina itu 778 atlet. Itu berarti dia berasal dari 778 keluarga. Yang mana hari ini mereka sudah bisa membantu sedikit menafkahi orang tuanya. Minimal mereka nggak minta uang ke orang tua. Dan ketika mereka ingin terus menjadi juara, otomatis mereka harus bisa menjaga diri, tidak ikut di dalam pergaulan bebas dan lain-lain. Akhirnya apa? Kita punya karakter atau watak
warga Kota Bogor yang baik. Jadi saya rasa hari ini bukan sebuah kerugian atau sebuah beban ketika pemerintah Kota Bogor itu memberikan bantuan dana yang mungkin nanti bisa lebih besar, karena bahasanya adalah investasi. Atlet hari ini nggak ada yang jadi jahat, atlet hari ini nggak ada yang jadi pemakai narkoba, tetapi atlet hari ini banyak membanggakan pertama keluarga, wilayah, kota, kabupatennya, dan ujungnya bisa membanggakan Indonesia. Jadi inilah yang mau kita kejar. Kedua tadi sebut bicara soal persiapan atlet dari event ya, saya ingin berbisnis pada pelatih pelatih bola yang di persiapan nanti ya, nanti ketika event nasional maupun internasional bisa akan sedikit bisa digambarkan. Jadi untuk persiapan pelatih schedule yang pertama dulu, kita kan memang yang paling kelihatan sekarang di Singapura ya. Dan itu bukan main-main, target kita memang menjadi juara. Jadi semua ini memang bisa diraih dalam satu hari ya, persiapannya perlu persiapan yang panjang. Dari sekian banyak atlet yang sudah masuk sekarang itu, memang sudah terlihat secara teknis mereka sudah mumpuni, hanya tinggal kita pembenahan daripada endurance mereka. Karena memang walaupun bola itu dilihat secara atletisnya sedikit, tapi kalau kita perhatikan setiap event itu biasa dilakukan selama 4 hari berturut-turut dan jalan kaki. Satu kali game itu event itu bisa sama dengan sekitar 7 kilo berjalan, jadi bisa dibayangkan. Ditambah lagi ada qualifying round dan tes lapangan, biasanya dua kali. Jadi bisa dikatakan sekitar 8 hari lah mereka berturut-turut jalan dengan masing-masing 7 kilometer. Ditambah lagi dengan persiapan mental mereka untuk manajemen strategi of the game juga itu perlu persiapan. Peraturan, masalah yang kemarin mentality. Nah ini semua yang paling penting, karena saya juga sempat diskusi dengan salah satu pelatih dari luar negeri bahwa memang intinya adalah masalah endurance. Teknis itu bisa dilakukan kalau misalnya disiplin mereka sudah siap secara fisik. Ini Pak. Saya tidak sedemikian rupa untuk mengarahkan mereka ke mengenai suara. Kedua kan di kita kalau tadi dari awal fasilitas dua ya, ini juga terkait juga dengan bagaimana mempersiapkan generasi mendatang sehingga masyarakat. Nah, adakah upaya dari Pak Ketua nanti untuk mengganti stakeholder lain mereka sehingga golf ini betul-betul menjadi olahraga yang dicintai dan diminati oleh generasi penerus dari bisa memetakkan itu. Nah, Bogor saat ini kan Kota Bogor baru punya 2 lapangan. Tadi saya sampaikan yang menengah ke atas, menengah ke bawah itu di WC. Sekarang jam 6 jadinya HGF, Heritage of Field di Jalan Dr. Semeru. Kalau di HGF itu ya kita kalau main pagi tuh kan kita masih bisa menikmati nasi uduk tuh, nasi uduk yang sepotong itu loh, yang isinya ikan teri sama apa kita masih bisa nikmati itu kan. Nah memang 2 lapangan ini tidak mencukupi kan, jujur saja. Makanya kita bekerja sama dengan lapangan di luar Kota Bogor. Kita kerjasama, waktu itu saya sudah minta sekjen tuh untuk mengajukan kerjasama ke Bogor Raya, Sentul Highland, Gajah Maya sudah pasti ya. Satu lagi Gunung Gelis kalau nggak salah.
Google. Nah, kenapa kita bekerja sama dengan lapangan golf di luar Kota Bogor? Yaitu satu, untuk mengasah atlet semakin memiliki jam terbang yang cukup, seperti yang disampaikan oleh pelatih. Yang kedua juga kita itu tadi mengakomodir tadi minat terhadap golf itu banyak, tapi lapangannya memang belum memenuhi. Rencananya kita tahu itu kalau weekend itu sudah nggak mungkin dapat tempat kita di sana. Bogor itu sama. Nah, mungkin ke depan setelah kerjasama ini selesai begitu bisa ditindaklanjuti ya oleh Pak Sekjen ke depan kita memiliki lapangan-lapangan alternatif. Nah, untuk program Golf Goes to School nanti mungkin Pak Sekjen yang bisa menjelaskan. Nah, kebetulan mengenai anggaran itu ada Bu Adi ini di DPRD Kota Bogor juga, tapi memiliki sales yang tinggi terhadap prestasi atlet. Makanya ketika teman-teman klub minta Bu Adi supaya tidak jadi bendahara di PBI, beliau berkenan dengan syarat untuk membuat atletnya agar betul-betul serius katanya. Ya kita siap saja gitu kan betul. Baik, menarik nih Pak Sekjen ya. Pak Sekjen, saya kan dari awal tadi sempat bicara dengan Pak Ketua PGI bagaimana olahraga golf ini bisa menyentuh anak-anak ya, generasi mendatang. Nah, seberapa jauh nih Pak Sekjen juga bisa menceritakan kepada kami persiapan terutama membina atlet-atlet yang berangkatnya dari pendidikan dari sekolah. Masuk ke basis strukturnya atau nanti di sekolah dilakukan fasilitas seperti stadion golf ini ya Pak ya, paling banyak juga. Nah, saya mungkin bisa menceritakan hal ini. Ya, terima kasih Pak Ketum. Cerita golf ini memang tadi ya, kembali lagi kenapa visinya Pak Ketum ini adalah memasyarakatkan golf, karena memang golf itu terkesan terlalu mahal, eksklusif, terlalu ada bahasa yang biasa kita sebut itu adalah prominence. Jadi dia gayanya, sombongnya. Tapi kita sekarang bagaimana memasyarakatkan itu? Nah, salah satunya mengenalkannya dari tingkat dasar, yaitu ya mungkin di sekolah SMA dengan adanya ekskul golf. Saya mungkin turunkan dari mahasiswa dulu ya, tingkat kemahasiswaan. Semenjak golf ini berkembang, dulu itu hanya kembali ke orang-orang yang berada. Kedua, setelah perjalanan banyak alumni, himpunan-himpunan alumni kemahasiswaan yang membuat klub golf. Itu awal-awal masalahnya tuh. Nah, ketika banyaknya grup alumni yang membuat alumni yang membuat klub golf, akhirnya di situ muncullah keinginan-keinginan dari rektor, dari prodi untuk bagaimana si mahasiswa, bukan hanya alumni saja yang bisa merasakan golf. Salah satunya di IPB sekarang dibuka yang namanya IPB Golf Community, dan insya Allah kata Pak Rektor yang juga ketua Dewan Pembina kita PGI Kota Bogor, beliau bilang nanti akan menjadi UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi sementara pakai nah, itu dari kemahasiswaan. Kita turun lagi ke arah SMA, high school. Nah, di SMA bagaimana kita mengenalkan golf itu? Ya, itu saya banyak diskusi dengan ketum sama pengurus-pengurus lain, bendum, dan pelatih, coach. Ya, salah satunya dengan harga murah, dengan mudah, dengan tempat yang kecil, ya kita ajarkan dulu green. Kita buat green kecil, kita ya bawa putting, stick puttingnya itu sangat mudah ya, dan ya cukup terjangkau ya coach ya. Di situ harga 500 sampai 1 juta itu second itu dapat. Bola golf mungkin kan tidak hilang, tidak harus diambil pungut, ya kita bisa bawa 10 bola golf, udah cukup untuk ekskul di sekolah. Ini yang lagi kita perkenalkan. Kebetulan saya juga alumni SMA 1 Bogor, saya juga sudah ngobrol-ngobrol sama guru olahraga di situ, dan mungkin juga langsung mau diadop sama SMP 1-nya, jadi kan biar, itu masih kita kenalkan pelan-pelan lah. Jadi mudah-mudahan bisa jadi ekskul dan bisa nanti, ya mungkin kepala daerah juga nanti
Bisdik sendiri langsung menangkap ini, mudah-mudahan adanya dinas olahraga juga dari biar kita apa sih namanya kita jadikan regulasi ya untuk Kota Bogor khususnya sebagai percontohan kota-kota yang lain itu. Biasa saja. Siap. Nah, di sini juga sudah hadir Ibu Bendahara PDI yang juga melekat sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Bu, anggaran itu biasanya suka berbasis pada prestasi, Bu. Jadi orang-orang itu kalau dikasih apresiasi, termotivasi untuk berprestasi. Nah, coba aja Bu hati ini Bu, tata kelola anggaran khususnya untuk olahraga ini bisa menjadi stimulasi ya kepada olahraga bola maju dan berkembang dan itu berujung pada prestasi ini. Mungkin dari aspek anggaran seperti ini bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Kalau dari segi anggaran kita sangat support dari APBD dan ini jelas diberikan akses yang sangat mudah karena ini juga dalam cabur yang ada di Kota Bogor di bawah kepemimpinan Ketua KONI yang masih muda, ini berondong terus-terusan nih. Jadi semangatnya, terus perjuangannya dan prestasinya sudah membuktikan di Kota Bogor tidak ada alasan kita tidak mensupport dari segi anggaran dari APBD. Dan kita juga ingin bahwa adanya kepemimpinan PGI di hari ini yang sudah ada di SK-kan oleh Wali Kota Bogor, yaitu Pak Untung Kurniadi dan jajaran. Ini juga memiliki semangat yang sama untuk bisa meraih prestasi di Kota Bogor, membawa nama baik Kota Bogor, bahwa prestasi di bidang golf ini, di olahraga golf ini bisa membuahkan hasil, apalagi di sebelah kanan saya adalah pelatih yang handal dan atletnya saja masih berusia 14 sampai 15 tahun. Ini sangat baik untuk bisa kita support full dan maksimal supaya memiliki prestasi dan menjadi percontohan. Dan Kota Bogor sudah melahirkan perda olahragaan. Jadi ini pun menjadi satu barometer di mana nanti secara nasional kita akan menjadi percontohan di wilayah lain bahwa yang melahirkan perda olahraga karena Kota Bogor sendiri. Dan ketika ada prestasi kita harus menghargai bahwa prestasi semua atlet itu memang kan dengan jerih payah, dengan kerja keras itu juga harus seimbang oleh pemerintah Kota Bogor. Ini salah satunya ketika ada prestasi menaikkan satu semangat dari atlet yang lain atau dari cabur yang lain. Nah ini juga mencegah dari terjadinya tawuran, mencegah tawuran antar pelajar di Kota Bogor yang sering kali terjadi. Tapi kalau ada prestasi dihargai, diakui, artinya mereka tetap akan berlomba dalam segi kebaikan. Luar biasa berarti. Olahraga golf itu boleh dikatakan diminati bukan hanya oleh orang-orang yang normal ya. Ini gimana Pak Ketua PGI ke depan bisa memberikan akses kepada kaum disabilitas untuk juga mencintai olahraga ini? Bagaimana memfasilitasinya? Barangkali ada dalam bayangan Pak Ketua bagaimana teman-teman disabilitas kita bisa ikut terlibat juga dalam olahraga ini dan berprestasi begitu Pak? Visinya kan memasyarakat olahraga golf untuk seluruh rakyat. Yang namanya seluruh rakyat berarti kan seluruh usia, seluruh profesi, seluruh kalangan, seluruh gender, dan tentu disabilitas. Hanya memang saat ini karena kita lapangannya masih terbatas dan belum ramah terhadap disabilitas begitu, ke depan nanti mungkin bisa dibantu oleh Ketua KONI dan teman-teman di DPRD dengan koordinasi dua tim agar ke depan bisa ada lapangan yang khusus bisa mengangkut atau ranah untuk kaum disabilitas. Ya pelan-pelan Pak. Saya juga baru 1 bulan. Ini berkat Ketua KONI yang sudah darah muda ya. Darah muda. Kembali ke
Ketua KONI barangkali Pak bisa sedikit dielaborasi Pak terkait dengan kaum disabilitas nih Pak di dunia olahraga kita Pak di Kota Bogor, sedikit bisa dikasih gambaran oleh Ketua KONI. Ya, kalau hari ini NPCI itu untuk kaum disabilitas itu memang dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri satu level dengan KONI. Kalau dulu memang NPCI itu ada di bawah KONI, ya, di bawah naungan KONI. Namun dari itu memang karena ini baru, kami juga masih seperti kata asuh lah kepada NPCI. Jadi ada beberapa cabang-cabang olahraga yang memang mereka butuh pendampingan, kita dampingi gitu. Karena kebetulan kalau hari ini di kita lumayan Kota Bogor, kita punya SDM yang lumayan. Jadi dengan NPCI dengan disabilitas itu kita sekarang berkolaborasi. Kemarin saja di PON itu disabilitas NPCI kita juga ada teman-teman, dan tidak ada perbedaan bonus. Bonus yang diterima atlet PON kemarin di Kota Bogor sama dengan atlet PON dari NPCI. Jadi kita sekarang sudah setara. Kalau dulu memang ada perbedaan, sekarang sudah semua sudah ada. Jadi memang hari ini iklim olahraga di Kota Bogor kita coba angkat terus. Jadi memang Bogor ini tadi memang kalau perintah dari Menpora itu satu kota satu olahraga. Tapi kami nggak mampu untuk di Bogor itu bikin satu olahraga. Paling kan 15 gitu. Jadi kalau Bogor kemarin saya sudah usulkan ke Pak Wali. Jadi Kota Bogor adalah the city of martial art. Karena bela diri kita di Kota Bogor ini punya juara-juara dunia yang asli anak Kota Bogor. Jadi sangat pantas dan layak karena Kota Bogor disebut the city of martial art. Pak Sekjen, ini kan Pak Sekjen ini tentu memorganisasi ya, bagaimana mengkonsolidir organisasi PGI ini sehingga betul-betul menyentuh semua kalangan seperti para ketua umum ini. Seberapa jauh sebetulnya Pak Sekjen ini sudah mengkonsolidasi data, terus pemetaan terkait dengan mereka-mereka yang nanti akan dilibatkan ya secara keseluruhan dalam memajukan olahraga golf ini, mungkin sedikit bisa digambarkan. Jadi kalau kita bicara mengajukan itu kan berarti ada berbagai pihak kan pastinya. Nah, salah satunya itu kita tunjukkan dari pas ketika penyusunan urusan itu yang paling utama. Ketika kemarin kita susun itu oleh dia ini mungkin kita bahas sedikit di kepengurusan PBI saat ini. Dari ketua dewan pembina saja sudah lengkap, ya kan? Sekretarisnya anggota dewan provinsi, wakilnya sekretaris dewan pembinanya, ketua kepala kantor wilayah PPRN. Terus kita punya Wanhan wakil wali kota Bogor, ketua Wanhan. Di bawahnya anggota Wanhan ada PPI ya, jadi itu Wanhan bisa sebanyak-banyaknya asal bisa oleh satu ketua di gubernur ketua itu mulai dari Raja Agung dengan deputi gubernur KPI, ada beberapa direktur BUMN, SEG, Bank Mandiri, BNI, banyak Pak. Ada anggaran di anggaran untuk diri Kota Bogor. Jadi itu paling utamanya. Di kepengurusannya pun bervariasi. Ada dokter langsung kita libatkan, ada dari anggota dewan juga yang masih muda dan Bogor masuk di kepengurusan. Bahkan teman-teman dari media wartawan pun masuk di kepengurusan kita untuk dapat mempublikasikan golf ini. Itu yang pertama dari kepengurusan. Kedua, konsolidasi selanjutnya kita mulai mengumpulkan golf yang kemarin tidak tercatat dan tidak terpantau. Itu yang tadi saya cerita, ada PGIPB, ada sangka itu pro-golfnya PNS, ada juga yang pensiunan pro-golfnya, ada yang dari teman-teman yang memang penggiat golf yang buat ada yang namanya caul dan sebagainya macam-macam. Itu semua pro-golf kita
Ranggul, Bogor United dan sebagainya banyak. Dan lapangan pastinya yang tadi Pak Ketum saya sampaikan juga, Pak Untung, bahwa lapangan, walaupun lapangan itu tidak di wilayah Kota Bogor, kita libatkan karena kita bicara soal Bogor ini olahraga bukan olahraga yang apa sih ya, kalau Sombong Sri tadi ya olahraga untuk prominent tadi kan begitu bahasanya kan. Dan makanya ada yang di samping-samping kita yang dekat dari beberapa akses budaya kayak Sebelum Highland, Bogor Raya, Lancem Raya sama Gunung Gelis yang sekarang ada akses yang cepat juga itu kita libatkan. Nah itu dari sisi yang apa fasilitasnya dan penggiatnya. Nah, tadi kalau tadi yang kita mengenalkan golf sampai ke bawah tadi itu kan pastinya guru olahraga, kepala sekolah, anak-anak sekolah juga kita libatkan di situ gitu. Jadi ini memang luar biasa. Kalau saya mau curhat sedikit sebenarnya saya sebagai sekjen ada orang ngikutin ketua umum saya ini. Beliau itu gaspol. Dan tadi kalau saya ditanya visi sebenarnya bukan visi masyarakat golf, tapi gaspol golf gitu. Jadi ya itulah kita kemudian di waktu kita baru terpilih Desember ya. Itu terpilih Januari kita baru terpilih. Ini bulan ketiga saja kita sudah raker. Kita sudah banyak kerjasama dengan lawan golf. Kita punya atlet yang lolos Porda 4, yang lolos SEA Games 2 kemarin yang masuk ke timnasnya 1. Jadi benar-benar banyak menyumbang untuk Indonesia. Mudah-mudahan dari golf untuk Indonesia salah parah gitu penjelasannya. Terima kasih banyak. Mas Sekjen Pak, ini sih organisasi sudah jalan semua. Kalau masa jangan dapat fakta Lalu kita diberikan ini salah satu yang ada juga soal kelas itu kalau sudah itu sudah dari sekolah untuk mengirim foto aktif dengan program ini. Lalu yang ketiga adalah menyelenggarkan turnamen. Jadi tahun ini insya Allah akan kita gelar turnamen PGI Kota Bogor pada bulan Agustus 2022 dengan tagline Dedi Rahimkap, karena beliau ketua waktu wali kota, karena beliau adalah ketua Wanhat begitu, dan beliau ternyata tidak keberatan namanya untuk dijadikan topi untuk turnamen PGI Kota Bogor. Jadi ada tiga agenda tadi. Konsumsi organisasi sudah jalan, persiapan atlet untuk Polda juga sudah berjalan, dan penyelenggaraan. Tapi tidak satu mas. Kalau ada satu dulu, kalau nggak dapat ya mungkin kita kurang beruntung. Tapi sampai saat ini kita masih optimis. Satu mas, insya Allah. Kata ketua Bodi, Bogor, yes, juara. Begitu teman-teman, kayaknya waktu sudah cukup kali ya. Ini tergantung sutradaranya. Jadi artinya bahwa golf sekarang sudah akan memulai goal down masyarakat, dan mudah-mudahan nanti capaian-capaian ke depan di bawah ketua umum Pak Untung Kurniadi ini akan jelas, dan tentu kita berharap semua golf itu tidak hanya menjadi olahraga bergengsi, juga berprestasi. Betul. Luar biasa. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih waktunya, powernya, dan mudah-mudahan nanti. Yes. Terima kasih semuanya dengan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.